Kejaksaan Negeri Sorong memusnahkan barang bukti 45 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Relokasi makam yang berlokasi di Rendani mulai dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari guna pengerjaan perpanjangan Bandara Rendani Manokwari. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Telim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Sorong memusnahkan barang bukti 45 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, seperti perkara pidana umum, baik pencurian, narkotika, tindak pidana makar kejahatan pangan, dan penganiayaan. Barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar, dimasukkan ke dalam larutan khusus, dan dihancurkan menggunakan benda keras. Kejaksaan Negeri Sorong memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sorong di Jalan Jenderal Sudirman baru-baru ini. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 45 perkara pidana umum, baik pencurian, narkotika, tindak pidana makar, kejahatan pangan, dan penganiayaan. Barang bukti tersebut dimusnahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Erwin Saragi, Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan, dan perwakilan Pengadilan Negeri Sorong dengan cara dibakar, dicelupkan ke dalam air, dihancurkan, dan dipotong dengan alat bubut. Pemusnahan barang bukti ini merupakan amanah dari KUHAP tentang putusan pengadilan pada pasal 27 khusus untuk perkara narkotika. Sebagian besar barang bukti telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan di kepolisian. Pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sorong adalah barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan dan narkotika sisa pengujian laboratorium forensik. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Sorong, Iputu Iskandi Kekeran, ketika dikonfirmasi menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan adalah barang bukti perkara dari periode Juli 2020 sampai dengan Maret 2021. Pada periode ini, ada perkara yang barang buktinya dirampas oleh negara dan ada pula yang dikembalikan, yang dimusnahkan ini. Khusus untuk perkara yang amar putusannya mengamanatkan bahwa barang bukti dirampas oleh negara untuk tidak dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti sejumlah 45 perkara, di mana perkara tersebut beragam jenisnya, ada narkotika jenis sabu, ada ganja, ada tindak pidana makar, pangan, kemudian ada juga tindak pidana lainnya seperti pencurian, penganiayaan. Ada 45 perkara, telah tadi mungkin Bapak Ibu rekan wartawan telah menyaksikan kami pemusnahan dengan cara dibakar, dilarutkan di dalam air, serta ada juga yang dipotong dengan mesin. Ditambahkan pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk ikut serta membantu program pemerintah memberantas narkotika dan barang berbahaya lainnya, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, bebas dari narkotika, guna mewujudkan generasi muda milenial yang sehat, berintelektual, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Kota Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kerjasama antara Pemda Teluk Bintuni dan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dalam hal penegakan hukum tetap menjadi prioritas di antara kedua lembaga. Hadirin dan negara dalam aspek. Demikian dikatakan Kajati Papua Barat Wilhelmus Lingitubun dalam arahannya saat membuka kegiatan sosialisasi peran serta fungsi Kejaksaan RI di bidang perdata dan tata usaha negara dalam aspek pencegahan tindak pidana korupsi di Sasana Karya Pemda Teluk Bintuni, Kamis 15 April. Oleh karena itu, strategi penanggulangan korupsi oleh Kejaksaan mengalami perubahan, yakni mengutamakan indeks yang bersifat preventif melalui upaya penyelamatan keuangan negara. Meski begitu, Kajati menerangkan bahwa pihaknya tetap mengedepankan optimalisasi dalam penanganan kasus korupsi, terutama kasus korupsi berskala besar yang menarik perhatian publik. Di samping itu, Kajati menjelaskan optimalisasi penanganan tersebut dapat diartikan juga sebagai strategi pencegahan karena akan memberikan efek jera bagi siapapun agar tidak melakukan korupsi. Bertolak dari hal tersebut,
Kejati menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, maka wewenang dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada bidang perdata dan tata usaha negara. Kejati menyatakan sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Disebutkan bahwa penataan perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah. Perlu kita ketahui bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia masih menempatkan posisi yang cukup tinggi sesuai data Transparansi Internasional Indonesia, yaitu persepsi korupsi IPK Indonesia tahun 2020 berada di angka 37 dengan ranking 102, sekalipun skor ini turun 3 poin dan tahun 2011. Disadari bahwa strategi dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia dekade sebelumnya yang mengutamakan peran pendekatan yang represif ternyata tidak dapat mengurangi angka indeks korupsi di Indonesia, dan sisi lain telah menimbulkan kelakuan pada tanggung jawab mengelola anggaran dan kegiatan karena kualitas dipanggil dan diproses hukum oleh jaksa, polisi, dan KPK hingga menghambat pada aklimasi hasil pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu juga terdapat keraguan dan mengambil keputusannya. Padahal hal itu dapat dilakukan untuk hal yang strategis dan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat, tidak merugikan bagi bangsa negara serta sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, maka strategi penanganan korupsi di Indonesia yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia mengalami perubahan dengan mengutamakan indeks yang bersifat preventif, pencegahan melalui upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara, tetapi tetap melakukan optimalisasi dan penanganan kasus korupsi. Di tahun 2020 secara nasional, kinerja kejaksaan mengalami peningkatan cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, penanggulangan korupsi dengan pendekatan represif ternyata tidak menurunkan angka indeks korupsi secara signifikan. Di sisi lain, tindakan represif aparat penegak hukum justru menghambat akselerasi pembangunan ekonomi masyarakat. Kerjasama ini berwujud pembinaan hukum yang secara berkesinambungan dan hal lain yang sifatnya preventif. Kendati demikian, apabila dalam prakteknya terjadi kerugian negara, Pemda Teluk Bintuni siap mendukung kejaksaan terkait tindak lanjut proses hukumnya. Menurut Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, pembinaan sangat penting bagi pihaknya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran. Akan tetapi, Bupati secara pribadi mendukung langkah kejaksaan ketika terjadi persoalan yang sudah tidak bisa ditoleransi. Jadi kita senang sekali tentunya kehadiran kejaksaan yang juga tadi ditandai dengan peresmian kantor ini merupakan satu motivasi bagi Pemda Teluk Bintuni. Persoalan penegakan hukum tetap menjadi komitmen bersama. Apapun yang terjadi, tentunya ada tahapan pembinaan yang kita harapkan dari kejaksaan. Tapi kalau sudah pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi lagi, ya proses hukum harus ditegakkan. Persoalan penegakan hukum tetap menjadi komitmen bersama. Tentunya ada tahapan pembinaan yang kami harapkan. Namun pada tingkat yang tidak bisa ditoleransi, maka prosesnya hukum harus diterapkan. Sejalan dengan komitmen bersama dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Bupati menyatakan bahwa pihaknya akan selalu meminta bantuan kejaksaan terkait pelaksanaan proyek pembangunan yang dikerjakan menggunakan uang negara, terutama proyek-proyek strategis. Bupati menyebutkan jika dirinya akan mengarahkan OPD terkait agar menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. Program-program kita tentunya kerjasama dalam sosialisasi produk-produk hukum daerah,
hukum nasional yang penting tersosialisasikan kepada aparat pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang berkepentingan. Itu sudah akan jalan. Itu. Selain itu juga bagaimana apa yang tadi disampaikan Bapak Kejati, memang TP4D sudah tidak ada, tetapi kita masih tetap meminta kepada kejaksaan untuk membantu ya. Jadi OPD organisasi perangkat daerah atau OPD dinas-dinas yang punya kegiatan-kegiatan proyek strategis itu memang saya arahkan untuk meminta langsung, dinasnya meminta langsung kepada kejaksaan untuk mendampingi dalam proses perkembangan mulai dari awal supaya berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan ketentuan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan Mataferi Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Wilhelmus Lingetubun menyebut setiap jaksa memiliki peranan penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Penegasan ini disampaikan Kajati kepada seluruh jaksa saat melakukan peresmian kantor Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, terlebih khusus di jajaran Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni untuk bersama-sama menunjukkan kepada masyarakat sebagai bukti bahwa kejaksaan telah berubah ke arah yang lebih baik. Lebih dari itu, Kajati berpesan kepada seluruh jajaran di Kejari Teluk Bintuni agar menunjukkan dedikasi yang tinggi serta kinerja yang optimal untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Kajati mengatakan berdirinya kantor Kejari Teluk Bintuni juga harus diikuti dengan penegakan hukum di wilayah Teluk Bintuni. Untuk itu, seluruh jajaran harus bisa mencapai visi besar sebagaimana diamanatkan dalam agenda pembangunan Indonesia Maju. Saya ingatkan bahwa setiap warga jaksa memiliki peran penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi yang kita cintai bersama. Untuk itu, mari bersama-sama kita tunjukkan kepada masyarakat torehan prestasi yang telah kita raih sebagai bukti bahwa kejaksaan telah berubah ke arah yang lebih baik. Pembangunan gedung kantor ini telah merupakan wujud dari niat baik kita, sekaligus bentuk kontribusi untuk kelancaran tugas yang diemban oleh jajaran kejaksaan, yang sudah barang tentu harus dibarengi supaya manfaat dan kualitasnya yang diberikan oleh negara tersebut dengan baik, dedikasi tinggi, dan kinerja yang optimal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Kajati berharap dengan sudah diresmikannya kantor baru dapat memotivasi performa para jaksa di lingkup Kejari Teluk Bintuni untuk siap menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan di tengah dinamika perubahan yang ada. Kajati pun menambahkan, seluruh jajaran di Kejari Teluk Bintuni secara berkesinambungan mengoptimalkan kualitas pelayanan dan fungsi serta kewenangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sesuai pantauan di lapangan turut hadir dalam acara peresmian kantor senilai 17 miliar itu, Bupati Teluk Bintuni Insinyur Petrus Kasihiu, MT, Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop, Dandim 1806 Teluk Bintuni, Letkol Infantri Kadek Abriawan, Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hans Irawan, PLT Sekda Teluk Bintuni Dr. Andus Frans Nicholas Awak, beserta para pimpinan OPD dan para pimpinan lembaga vertikal BUMN dan BUMD. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan Mataferi Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, relokasi makam yang berlokasi di Rendani mulai dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari guna pengerjaan perpanjangan Bandara Rendani Manokwari. Relokasi atau pemindahan makam dari pemakaman umum Rendani menuju pemakaman baru Kampung Soribo mulai dilakukan pagi tadi.
Agar rangka dari makam dapat dipindahkan, dilakukan penggalian dengan menggunakan alat berat. Jumlah makam yang akan direlokasi berjumlah 66 makam. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari, Marhati Goran Situmorang, pagi tadi menyampaikan, proses relokasi makam hingga kini pihak Dinas PUPR sebagai OPD teknik telah menyiapkan liang sesuai dengan jumlah makam, yakni 66 makam. Sehingga kerangka jenazah dapat dikubur di tempat yang layak. Kami dari Dinas PU sudah menyiapkan atau sudah melakukan penggalian lubang di Seribu. Informasi yang kami peroleh 66 kerangka yang akan pindah. Jadi kami sudah menyiapkan lubang. Tentunya setelah penggalian di sini, kerangka itu akan dimasukkan dalam peti dan tentunya dibawa ke Proses relokasi makam yang dimulai dilakukan pagi tadi mendapat respon baik dari masyarakat sekitar Rendani yang keluarganya dimakamkan di Pemakaman Umum Rendani. Mewakili masyarakat, Daud Indo menyampaikan jika kuburan umum Rendani merupakan kuburan tua, sehingga letak kubur mereka juga tidak mengetahui, sehingga diharapkan seluruh proses penggalian kubur dapat dilakukan dengan hati-hati. Seluruh proses yang dilakukan pemerintah selaku masyarakat, Daud Indo sangat mendukung. Termasuk pemindahan. Yang saya tadi bilang kalau gunakan alat tapi hati-hati sekali karena ini memang full, tidak ada tempat yang kosong. Jangan sampai karena gunakan alat lalu ada tulangnya. Ya kalau yang orang-orang dewasa mungkin masih ada, tapi itu kayaknya mungkin yang sudah tercampur. Ada yang bisa hilang. Seperti itu. Dengan pengembangan ini saya pikir kita tetap dukung, cuma tahapannya harus dilakukan baik. Untuk pemindahan ini dipindahkan, kemudian Pemda sudah mungkin siapkan lokasi baru yang untuk pemindahan ini ke sana. Jangan sampai sekali tinggal kemudian belum ada tempatnya, tapi kalau sudah ada, ya setelah ambil hari ini berapa langsung masukkannya. Pada dasarnya masyarakat ikut mendukung seluruh proses relokasi makam yang dilakukan pemerintah, karena relokasi makam ini merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah agar perpanjangan Bandara Rendani Manokwari dapat terlaksana. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Bupati Fak-Fak terpilih ajak Bank Papua membangun Fak-Fak, terutama pembangunan dan pembinaan UMKM dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Fak-Fak. Hal tersebut disampaikan Untung Tamsil, Bupati Fak-Fak dalam sambutannya di depan para pimpinan Bank Papua dan staf saat resepsi HUT Bank Papua ke-55 tahun 2021. Untung Tamsil mengharapkan Bank Papua dapat berperan aktif menopang program 100 hari kerja Bupati Fak-Fak yang difokuskan pada pengembangan di sektor real, yaitu pembinaan para pelaku usaha ekonomi mikro, lebih khusus program pengembangan wisata daerah. Melalui Pekan Festival Komoditi Daerah, Untung Tamsil meminta peran Bank Papua di Fak-Fak mendukung program 100 hari kerja Bupati Fak-Fak yang akan dilaksanakan usai pelantikan tanggal 26 April 2021 yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, ini penting kami mendukung Bank Papua sebagai bagian penting dalam pemerintahan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya dalam 3 bulan ke depan dalam 100 hari kerja kami, saat ini kami lagi menyusun sebagai promosi pada cabang. Kami akan buat festival burung besok. Insya Allah dalam festival tersebut akan menampilkan beberapa kreativitas dari komoditi hasil lokal kita, dan juga kami akan menampilkan pergerakan budaya, dan setelah itu kita akan menampilkan spot-spot kita. Kami akan mengundang sekitar 4 menteri yang ada di sini untuk bersama-sama menyaksikan festival ini. Pernyataan sikap Untung Tamsil Bupati Fak-Fak terpilih disampaikannya pada Minggu kemarin saat menghadiri resepsi HUT Bank Papua ke-55. Usai memberikan sambutan lisannya, Untung Tamsil yang didampingi Yohana Dina Hindom, Wakil Bupati terpilih, memotong tumpeng HUT Bank Papua ke-55 dan membagikannya kepada pimpinan Bank Papua Fak-Fak, Ganito Isuta. Usai pemotongan tumpeng dilanjutkan dengan jamuan kasih bersama pimpinan dan staf Bank Papua yang berlokasi di ruang pelayanan umum Bank Papua, Gedung Bank Papua yang terletak di Jalan Dr. Salasah, Namudat, Fak-Fak, Papua Barat.
Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, kegiatan vaksinasi vaksin COVID-19 untuk menangkal COVID-19 pada saat ini yang kali diperuntukkan kepada para petugas di lapas kelas 2B Fak-Fak dan kepada para wartawan serta lansia dan beberapa tokoh agama di Kabupaten Fak-Fak. Pelayanan vaksinasi kepada pelayan publik masih terus dilakukan di Kabupaten Fak-Fak. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak Gondo Suprapto kepada awak media. Dan kali ini vaksinasi dilakukan di lapas kelas 2B Fak-Fak. Ditegaskan Gondo Suprapto, vaksinasi Sinovac aman. Adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk pelayan publik, yaitu yang bertempat di lapas kelas 2 Fak-Fak, dan sasarannya adalah petugas lapas dan juga pegawai pengadilan negeri Fak-Fak, wartawan, dan beberapa tokoh agama. Mereka divaksinasi dosis pertama dan vaksin adalah aman dan halal. Jadi jangan khawatir dan takut, kita sudah buktikan bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal. Terkait dengan tahapan vaksinasi untuk pelayanan publik di Kabupaten Fak-Fak khusus yang berlokasi di lapas kelas 2B Fak-Fak, warga lapas yang divaksinasi dosis pertama sebanyak 60 orang dan akan divaksinasi dosis kedua pada bulan Mei mendatang. Hari ini capaian vaksinasi untuk pelayan publik di lapas ini ada sekitar 60-an lebih, 60 orang lebih, dan mereka menunggu untuk dosis kedua yang diperkirakan bulan Mei nanti selama 28 hari untuk pelaksanaan vaksinasi dosis kedua. Sesuai pantauan TVRI pada kegiatan vaksinasi kepala pelayanan publik dosis pertama di Aula Gedung Lapas kelas 2B Fak-Fak, petugas lapas termasuk kepala lapas kelas 2B Fak-Fak dan staf yang divaksinasi sebanyak 47 orang. Selain petugas lapas kelas 2B Fak-Fak, ada juga wartawan sebanyak 2 orang dan para lansia dan tokoh agama sebanyak 13 orang. Dari Kabupaten Fak-Fak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, animo pendaftaran Bintara Otsus di Polres Manokwari yang sebelumnya mencapai 2.049 orang, kini yang resmi mendaftar secara online hanya 1.585 orang. Mereka pun dinyatakan lanjut ke tahap pemeriksaan administrasi. Tercatat sampai dengan awal bulan April 2021, animo pendaftaran Bintara Otsus di Polres Manokwari sudah mencapai 2.049 orang. Namun dari daftar tersebut yang kembali mendaftar lewat jalur online tercatat hanya 1.585 orang. Dari pantauan TVRI Papua Barat di Polres Manokwari siang tadi, ratusan calon Bintara Noken tahun 2021 di Polres Manokwari dibagi dalam beberapa tahap, mengikuti sejumlah pemeriksaan, mulai dari tinggi badan dan administrasi. Berdasarkan keterangan yang diberikan Kabak Ren Polres Manokwari AKP Bazori menyebutkan, tahap pertama ini diikuti sebanyak 300 casis, yang dimana dilakukan pemeriksaan administrasi, mulai dari ijazah sekolah dasar sampai dengan ijazah sekolah menengah pertama, untuk mengetahui keabsahan ijazah yang dimiliki. Adapun pemeriksaan berkas ini, Polres Manokwari bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari. Selanjutnya, kata Basori, pemeriksaan administrasi akan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 18 April mendatang. Setelah berkas dinyatakan lengkap, selanjutnya para pelamar Bintara Noken akan mengikuti rangkaian tes yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia SDM Polda Papua Barat. Sebelumnya, Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan Winjaya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan ada oknum-oknum yang bermain dalam penerimaan polisi tahun 2021. Ia juga menghimbau kepada pemuda-pemudi untuk menyiapkan kesehatan, fisik, dan psikologisnya selama seleksi berlangsung. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, munculnya bibit siklon tropis 90W hingga berkembang menjadi siklon tropis Surigaya tidak berdampak pada penerbangan udara. Bibit siklon tropis yang diketahui oleh BMKG Pusat pada 12 April pukul 9 pagi dan berubah menjadi siklon tropis Surigaya pada 14 April dan semakin menjauh dari Papua dan Papua Barat. Hal ini tidak berpengaruh pada penerbangan pesawat udara. Demikian yang dijelaskan Kepala BMKG Stasiun Manokwari siang kemarin di ruang kerjanya. Penerbangan pesawat akan aman ketika terbang di udara dan tidak melalui jalur utara. Mereka tidak terbang ke arah utara. Jadi kalau misalnya dari Manokwari ke Sorong kan lebih ke darat ya. Terus dari Sorong ke Biak ya lewati laut tapi aman. Mungkin selama pesawat itu angin kencang tidak masalah. Selama mereka tidak di landasan. Landasan itu pengaruh ke take off landing. Kalau searah dengan runway atau landasan tidak masalah. Yang masalah itu kalau istilahnya crosswind. Crosswind itu menyilang. Entah dari samping pesawat, itu yang bahaya. Pesawat bisa tergelincir. Larangan agar penerbangan tidak dilakukan ke arah utara Papua jelas Daniel karena siklon tropis Surigaya. Peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Manokwari mulai 12 sampai dengan 19 April 2021 masih berlaku. Sesuai dengan rilis BMKG Pusat per 15 April pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, siklon tropis Surigaya berada di Samudra Pasifik sekitar 1080 km sebelah utara Biak. Bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 6 km per jam menjauhi Indonesia. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.